Seluruh jemaah holiday Angkasa Wisata ini akan terbang langsung dari Palembang menuju Madinah dan akan melaksanakan perjalanan umroh selama 9 hari dengan menggunakan maskapai Lion Air. Ini merupakan keberangkatan keempat charter satu pesawat yang dilaksanakan oleh Holiday Angkasa Wisata pada musim umroh 1446 Hijriah. Sejak pagi, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, jemaah umroh beserta para kerabat yang ikut mengantar telah berkumpul di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin. Seluruh jemaah holiday Angkasa Wisata ini akan terbang langsung dari Palembang menuju Madinah dan akan melaksanakan perjalanan umroh selama 9 hari dengan menggunakan maskapai Lion Air. CEO PT Southern of Sumatra Holiday Angkasa Wisata mengatakan, penerbangan langsung umroh terasa haji ini merupakan yang keempat kalinya di musim 1446 Hijriah. Perjalanan umroh di Holiday Angkasa Wisata selain charter pesawat 2 kali dalam 1 bulan, perjalanan umroh juga ada di setiap pekan. Masyarakat bisa langsung memilih jadwal keberangkatan yang diinginkan. Holiday Angkasa Wisata juga bekerja sama dengan PAL TV yang akan melakukan live streaming di kota suci Madinah dan Mekah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 19 September 2024 hari ini Holiday Angkasa Wisata di musim 1446 Hijriah kembali memberangkatkan umroh charter satu pesawat dengan isi jemaah jumlah 433 umroh terasa haji. Ini adalah kali keempat ya Holiday Angkasa Wisata di musim 1446 Hijriah memberangkatkan umroh charter, dan insya Allah kami Holiday akan konsisten dalam setiap 2 pekan selalu memberangkatkan umroh charter satu pesawat 433 jemaah sampai dengan akhir musim nanti di 1446 Hijriah, insya Allah nanti di bulan Syawal. Dan target saya bersama manajemen Holiday Angkasa Wisata di musim 1446 Hijriah ini bisa berhasil mendongkrak pemberangkatan jemaah umroh dari kota Palembang dan Sumatera Selatan mencapai dengan 15.000 jemaah dari Holiday Angkasa Wisata. Selanjutnya setelah melaksanakan pelepasan, para jemaah mulai memasuki pesawat dan memulai perjalanan. Suasana haru mulai terasa. CEO Holiday Angkasa Wisata melihat langsung kondisi jemaah di dalam pesawat dan memastikan semua kursi terisi penuh. Haji Dedi Suparman juga menyapa satu persatu jemaah dan memberikan arahan langsung untuk para jemaah. Penerbangan langsung ini tentunya lebih efektif untuk jamaah umroh. Semua pelayanan dan servis yang terbaik akan dilakukan untuk melayani dengan sepenuh hati untuk para jemaah. Pelepasan jemaah umroh ini juga dihadiri oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Kata Rasulullah, datang dan sholat di raudahku nanti, maka insya Allah nanti akan kubangunkan taman-taman surga bersamaku nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nas Haji Sunarto MSI, PLT Asisten Pemerintahan dan Kesra dan sekaligus Kepala Biro Kesra Sekda Provinsi Sumatera Selatan yang hari ini ditugaskan oleh penjabat Gubernur Bapak Ellen Setiadi SHMSE untuk melepas jamaah umroh rasa haji dari Holiday Angkasa Wisata. Pertama mengucapkan selamat kepada Holiday Angkasa Wisata yang telah memberangkatkan calon tamu-tamu Allah ke Baitullah dalam rangka menunaikan ibadah umroh. Kita doakan semoga seluruh jamaah 433 dalam keadaan sehat walafiat kembali ke tanah air mendapat predikat umroh yang mabrur. Selama perjalanan di dalam pesawat, para jemaah kembali diajak berdoa agar ibadah umroh ini diberi kemudahan dan kelancaran. Dan para tour leader pun selalu memberikan arahan dan petunjuk untuk perjalanan umroh ini. Di dalam pesawat, seluruh jemaah umroh menikmati fasilitas yang ada persembahan dari Holiday Angkasa Wisata. Tepat pukul 13, pesawat Lion Air Charter yang membawa 433 jamaah take off dari Palembang menuju Madinah. Dalam perjalanan ini, para jamaah diajak berdoa dan berzikir, mempersiapkan diri secara batiniah untuk tiba di Tanah Suci. Insya Allah, pesawat akan mendarat di Madinah pada pukul 18.30 waktu setempat. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan panjang selama 9 jam, seluruh jamaah umroh Holiday Angkasa Wisata mendarat di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Wajah sumringah dan bahagia pun sudah terpancar dari para jemaah umroh ini karena sebentar lagi mereka bisa menziarahi Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami seluruh rombongan jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata sebanyak 433 jemaah yang mana merupakan ini adalah charter satu pesawat yang biasa diberangkatkan oleh Holiday Angkasa Wisata 2 pekan sekali. Dan alhamdulillah untuk saat ini kami sudah sampai di Madinah. Alhamdulillah sudah sampai di kota suci Madinah. Rasaannya alhamdulillah senang dan bersyukur bisa melakukan ibadah umroh. Banyak terima kasih. Pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, karena berkat jualan saya bisa berangkat haji ini. Kedua, umroh ini, maaf salah. Dan para jamaah akan langsung menuju hotel untuk beristirahat sebelum memulai ibadah mereka di kota Nabi. 433 jamaah Holiday Angkasa Wisata ini terbagi menjadi 10 bus, di mana pada setiap bus tersebut sudah ada tour leader dan mutawifnya masing-masing. Seluruh jemaah akan dibimbing oleh tour leader sebanyak 10 orang dari Indonesia dan ada mutawif dari Arab Saudi untuk membimbing. Sehingga perjalanan para tamu-tamu Allah ini dapat berjalan dengan lancar, ditambah lagi dengan kemampuan yang sangat cakap dari para mutawif untuk menjelaskan informasi dan ilmu yang penting mengenai 2 kota suci, Madinah dan Mekah ini. Para jamaah Holiday Angkasa Wisata ini pun akhirnya tiba di hotel setelah menempuh perjalanan menggunakan bus dari bandara menuju hotel. 433 jamaah Holiday Angkasa Wisata ini menginap di Hotel Araik Taibah, di mana hotel ini sangat dekat sekali posisinya dengan Masjid Nabawi. Hanya butuh waktu 5 menit berjalan kaki untuk menuju masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW tersebut. Bukan Holiday Angkasa Wisata namanya bila tak memperhatikan jemaah-jemaahnya. Baru tiba di hotel, 433 jamaah Holiday Angkasa Wisata langsung disambut dengan gemuruh sholawat serta jamuan air zam-zam dan kurma. Setelah itu para jamaah mendapatkan kunci kamarnya masing-masing lalu menaruh barang-barang bawaannya dan beristirahat sejenak.
Setelah makan malam, para mutawif mengajak jamaah untuk mengunjungi Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat. Para jamaah juga sebelumnya telah diajarkan tips dan trik bila ingin jalan sendiri dari hotel menuju Masjid Nabawi. Hal ini dikarenakan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, memiliki 86 pintu. Jumlah pintu bertambah seiring dengan perluasan masjid yang terjadi selama berabad-abad. Tetapi nama-nama pintu utama tetap dipertahankan. Sebagian besar pintu dapat menampung rombongan besar jamaah. Semua pintu diberi nomor yang jelas di sampingnya. Pemirsa PAL TV, perjalanan ibadah umroh bersama Holiday setelah sampai di Madinah adalah melakukan ziarah dalam, yaitu ke Raudhah setelah jemaah melakukan aktivitas pagi yang penuh rasa syukur bisa berada di Madinah. Jemaah diajak ke Raudhah dan menziarahi makam Rasulullah SAW dan para sahabat. Agenda ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama di pagi hari dilakukan para jemaah perempuan dan di sore harinya giliran jemaah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Jabal Khairuddin Angkasa Wisata pemberangkatan tanggal 19 September. Dan insyaallah sebentar lagi untuk ibu-ibu sebentar lagi akan menuju surganya Allah. Inilah sudah ustazah-ustazah yang sudah disiapkan sama travel Khairuddin Angkasa Wisata sedang mengasih arahan untuk ibu-ibu, terutama bagi-bagi yang sudah sebentar lagi insyaallah kita akan menuju taman surganya Allah. Dalam perjalanan ini, seluruh tour leader Holiday Angkasa Wisata dan mutawif menuntun para jemaah dengan baik dan teratur. Para jemaah mulai merasakan perjalanan yang sangat religius selama di Masjid Nabawi dan beribadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah sebuah masjid di kota Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi adalah masjid ketiga yang dibangun dalam sejarah Islam dan menjadi masjid terbesar kedua di dunia. Masjid ini dianggap sebagai tempat suci oleh umat Islam selain Masjidil Haram di Makkah. Masjid Nabawi diyakini dulunya adalah rumah tempat tinggal Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi. Bangunan awalnya dibangun tanpa diberi atap. Masjid Nabawi berada di tengah kota Madinah dan dekat dengan beberapa hotel beserta pasar di sekelilingnya.
Masjid Nabawi menjadi destinasi utama para jemaah haji dan umroh. Di sore harinya setelah melaksanakan sholat asar, jemaah laki-laki berkesempatan mengunjungi Raudhah dan menziarahi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di sekitar komplek masjid juga sering dikunjungi oleh para jemaah yang datang ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara rumahku dan mimbarku terdapat taman di antara taman surga. HR Bukhari dan Muslim. Raudhah merupakan sebuah area di antara rumah dan mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gunakan untuk berdakwah, yang disebut sebagai taman dari taman-taman surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Raudhah sebagai taman surga. Tempat ini juga disebut sebagai area yang mustajab untuk berdoa. Pada pagi Jumat yang barokah ini, tepatnya di tanggal 20 September 2024, seluruh jamaah sudah melakukan ziarah ke makam Nabi Raudhah, dan semoga semua yang kami doakan di makam Nabi ini keijabah. Dan di samping makam Rasulullah terdapat makam dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pemirsa PAL TV, perjalanan umroh bersama Holiday Angkasa Wisata sangatlah spesial dan penuh kejutan. Setelah sarapan pagi di hotel, para jemaah pun bersiap untuk mengunjungi beberapa tempat menarik dan tempat-tempat bersejarah dalam sejarah Islam. Sekarang agenda kita adalah ziarah luar, di mana kita setelah dari hotel ini akan menuju ke Masjid Quba. Sesuai dalam hadis dikatakan man tatahhara fi baiti
Tsumma ata ila Masjid Quba fasalli raka'ataini. Barang siapa yang sudah dalam keadaan bersuci kemudian berjalan menuju ke Masjid Quba dan fasalli raka'ataini, salat 2 rakaat, insyaallah kajarul umrah, pahalanya seperti melaksanakan ibadah umrah. Rangkaian perjalanan umroh selanjutnya adalah melaksanakan ibadah dan melakukan ziarah luar dengan dibimbing oleh mutawif yang telah terpilih oleh Holiday Angkasa Wisata. Rute perjalanan selanjutnya adalah menuju Masjid Quba. Perjalanan ini sangatlah berkesan karena 433 jemaah sangat antusias menuju Masjid Quba, yang mana masjid ini mempunyai sejarahnya tersendiri. Masjid Quba Madinah merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam yang memiliki sejarah dan keistimewaan tersendiri. Nilai sejarah Masjid Quba sangat lekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab menurut beberapa riwayat, Masjid Quba Madinah merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah pada saat hijrah ke Madinah. Bagi yang berumroh atau berhaji bisa melakukan amalan berikut ini, yaitu ketika berada di kota Madinah, berkunjung ke Masjid Quba untuk melaksanakan sholat minimal 2 rakaat, maka pahalanya seperti umroh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu dari jamaah umroh dari Holiday Angkasa Wisata. Saat ini sedang melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba, yang dimana apabila kita melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba ini akan mendapatkan keutamaan berupa pahala seperti pahala ibadah umroh. Holiday Angkasa Wisata tidak hanya menyuguhkan perjalanan ibadah yang religius, tetapi juga menyuguhkan perjalanan ke tempat-tempat bersejarah dalam sejarah Islam kepada para jemaah. Setelah mengunjungi Masjid Quba, 433 jemaah umroh Holiday Angkasa Wisata diajak mengunjungi perkebunan kurma.
di mana di tempat ini tidak hanya dijual kurma saja, melainkan beberapa oleh-oleh khas kota suci Madinah, baik itu makanan, perlengkapan sholat, maupun pernak-pernik menarik lainnya. Rencananya nak beli apa kita di sini? Mau cari-cari kurma, kalau jadi coklat, terus nanti ke kebun kurma lihat. Ini untuk pribadi apa oleh-oleh untuk keluarga? Untuk oleh-oleh keluarga. Beli apa di sini? Beli oleh-oleh, beli buah kurma. Berapa kilo kalau boleh tahu? Ini 1,5 kilo. Belanja apa kita hari ini? Hari ini belanja kurma. Apa? Beli apa? Kurma azwa. Apa namanya kurma azwanian? Kata Ustadz tadi itu yang dimakan Nabi Muhammad. Rencana mungkin nanti oleh-oleh untuk saudara di kampung itu ya mungkin baju-baju muslim sama sajadah. Rencananya tuh banyak, pengen nak beli apa tuh coklat, nak beli kacang. Cuma kaget takut bingung nak bawanya. Secara perjalanan ini jauh masih nak ke Mekah dulu, nak ke Indonesia takut overload. Beli coklat ini kurma, ini coklat 130 real. 130 real, 520 ribu. Rencana nak beli apa lagi? Sudah ini mau beli apa lagi ya? Kacang-kacangan, pakaian. Kemudian ada ini makanan-makanan ringan lain. Setelah puas berbelanja oleh-oleh untuk keluarga dan rekan, para jemaah kembali diajak mengunjungi salah satu tempat yang bersejarah dalam perjalanan dakwah Rasulullah, yakni Jabal Uhud. Jabal Uhud sendiri merupakan sebuah gunung yang terletak di luar kota Madinah. Gunung ini adalah tempat terjadinya pertempuran Uhud, di mana pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bertempur melawan kaum Quraisy dari Mekah. Jabal Uhud dikenal sebagai gunung yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau bersabda bahwa Jabal Uhud akan berada di surga. Ziarah ke Jabal Uhud memberikan kesempatan untuk merenungkan pengorbanan para sahabat yang gugur dalam pertempuran ini, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Setelah melaksanakan sejumlah rangkaian perjalanan ziarah yang sangat berkesan bagi 433 jemaah holiday, jemaah kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya ke tempat-tempat yang lebih indah dan bersejarah. Saksikan episode selanjutnya Sabtu depan hanya di PAL TV, memang punya kita.